Sebelum serangan akhir pekan lalu, Hamas secara sporadis menembakkan roket ke Israel. Serangan itu bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina di tepi barat dan memperluas akses yang diberikan kepada orang-orang Yahudi di daerah sekitar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Sabtu, 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Serangan ini disebut sebagai salah satu eskalasi paling serius dalam konflik Israel-Palestina selama bertahun-tahun. Perjuangan Hamas dimaknai berbeda oleh musuhnya. Sobat bisnis, inilah fokus Hamas, latar belakang, dan eksistensinya. Perjuangan Hamas dan bendera perang Israel. Nama Hamas dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan makna gerakan perlawanan Islam. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Hamas dicap sebagai organisasi teroris. Resolusi yang menyebut Hamas sebagai kelompok teroris gagal disahkan di PBB pada 2018. Padahal, dikutip dari Al Jazeera pada Senin 9 Oktober 2023, Hamas adalah singkatan dari Gerakan Perlawanan Islam dan dalam bahasa Arab berarti semangat. Kelompok itu berdiri pada 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Kelompok ini secara politis menguasai jalur Gaza, wilayah seluas 365 km persegi. Adapun jalur Gaza adalah wilayah sepanjang 41 km dan lebar 10 km antara Israel, Mesir, dan Laut Mediterania. Mengutip Al Jazeera, kawasan ini ditempati sekitar 2,3 juta orang dan menjadi salah satu wilayah dengan populasi terpadat di dunia. Merujuk laporan BBC, sekitar 80% penduduk di Gaza sangat bergantung dari bantuan internasional. Dan makanan harian sekitar 1 juta orang juga bergantung dari bantuan luar negeri. Hamas berkuasa di jalur Gaza sejak 2007. Setelah perang singkat melawan pasukan Fatah yang setia kepada Presiden Mahmud Abbas, Kepala Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Gerakan Hamas didirikan di Gaza pada 1987 oleh Sheikh Ahmed Yassin dan ajudannya Abdul Aziz Al-Rantisi tak lama setelah dimulainya Intifada pertama, yakni pemberontakan melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Gerakan ini dimulai sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dan membentuk sayap militer Brigade Is Al-Adin Al-Qassam untuk melawan perjuangan bersenjata melawan Israel dengan tujuan membebaskan Palestina sebagaimana sejarahnya. Mereka juga menawarkan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban pendudukan Israel. Kami tidak akan melepaskan 1 inci pun tanah air Palestina, apapun tekanan yang terjadi saat ini dan berapapun lamanya pendudukan, kata Khaled Mesal, pemimpin kelompok Palestina di pengasingan pada 2017. Bisa dibilang, Hamas merupakan bagian dari aliansi regional yang juga mencakup Iran, Suriah, dan kelompok Hizbullah di Lebanon yang menentang kebijakan Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dan Israel. Negara ini secara resmi berkomitmen untuk mendirikan negara Palestina di wilayahnya sendiri. Mereka mencapai tujuan ini melalui serangan terhadap tentara Israel, pemukim dan warga sipil, baik di wilayah pendudukan Palestina maupun di Israel. Bagi Somdeep Sen, Associate Professor of International Development Studies at Roskilde University, serangan Hamas akhir pekan lalu bukan operasi yang mengejutkan atau tidak beralasan.
Ini adalah respon yang diharapkan dari rakyat Palestina yang telah menghadapi pemerintahan kolonial dan pendudukan pemukiman Israel selama beberapa dekade, ujar Som Dipsin dalam opininya di Al Jazeera. Perjuangan Hamas pun dimaknai secara khusus oleh tokoh publik di Indonesia. Menurut Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menyatakan, Hamas tidak bisa disebut sebagai teroris usai melancarkan serangan ke Israel. Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus-menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, Yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi jalur Gaza sejak 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah, kata Ketua BKSAP DPR RI, Fadlizon. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai aksi serangan pasukan Hamas ke Israel dilakukan untuk kebebasan dan kemerdekaan. Yusuf Kala menyatakan, itu suatu tindakan yang luar biasa dilakukan terkait untuk kebebasan dan sebuah kemerdekaan. Hamas sepertinya tidak akan menyerah begitu saja. Perjuangan terus dilakukan. Di sisi lain, kemarahan Israel memuncak. Serangan demi serangan akan dilakukan. Akhirnya, orang yang tidak bersalah harus menjadi korban. Bagaimana sikap kita?